Assalamualaikum sahabat klinik hati. Saya merasa bahagia bisa berbagi cerita dengan sahabat klinik hati semuanya. Kali ini ada seorang ibu berusia kira-kira 40 tahun. Sangat ditunggu-tunggu kehadirannya oleh semua saudaranya. Kisahnya begini. Di sini, di rumah sakit ini, seorang ibu yang sudah tua, lebih kurang 75 tahun usia beliau, dengan kondisi yang sangat lemah, infus yang tidak berfungsi lagi, mata terpejam, terlihat ada air mata yang mengalir di sudut matanya. Menurut dokter, pasien ini sudah 5 hari mengalami koma. Sebagian kaki dan tangan sudah tidak berdaya. Dokter berkata, sepertinya ibu ini menunggu seseorang. Masih adakah anak-anak dan cucu beliau yang belum datang? Tanya dokter kepada anak-anak ibu itu yang berdiri mengelilingi tempat tidur ibu ini. Salah seorang dari mereka menjawab, sudah hadir semua dokter, tapi mungkin yang membuat ibu kami mengalami kesulitan di saat sakratul maut adalah karena kami semua terlalu zalim kepada salah seorang dari saudara perempuan kami, sembari menunjuk ke arah tempat duduk di teras ruangan itu, di mana terlihat seorang perempuan duduk dengan suami dan anaknya. Singkat cerita, mereka semua mendatangi saudaranya ini. Satu persatu, saudara Ibu Ani beserta anak-anaknya meminta maaf kepada Ibu Ani, suami dan anak Ibu Ani. Ibu Ani berbisik di telinga ibunya bahwa semua saudaranya sudah mengakui kezalimannya. Meskipun selama ini Ibu Ani selalu memaafkan saudaranya tanpa mereka meminta maaf. Air mata mengalir di sudut mata ibunya, meskipun mata itu terpejam selama 5 hari 5 malam. Akhirnya, orang tua Ibu Ani menghembuskan nafas terakhir menghadap Allah dengan tenang. Sahabat klinik hati, perbuatan zalim apa yang telah dilakukan saudara-saudara Ibu Ani ini? Bagaimana Ibu Ani menyikapi masalahnya selama ini, sehingga Allah yang langsung menyelesaikannya di dunia ini? Ternyata, dari kecil Ibu Ani sudah membantu orang tua mencari nafkah untuk saudara-saudaranya selama ini. Begitulah setiap hari sampai dewasa. Dan alhamdulillah sampai Ibu Ani menyelesaikan sarjana. Meskipun saudara-saudaranya sudah dewasa dan berkeluarga, namun bantuan materi dan non-materi masih mereka minta kepada Ibu Ani. Ibu Ani, meskipun sudah punya suami dan anak, alhamdulillah ikhlas menolong saudara-saudaranya. Bahkan, uang untuk membuat rumah pun dipinjamkan kepada saudara yang sedang membutuhkan. Suatu hari Ibu Ani menangis datang menemui saya. Wajahnya pucat kurang tidur. Dia sangat sedih karena ada di antara sepupunya yang mengatakan bahwa Ibu Ani bukanlah anak kandung dari ibunya dan bukan saudara kandung mereka. Berita ini mereka sebarkan ke semua orang. Ibu Ani sangat sedih. Ibu Ani kembali ingat masa kecilnya. Ibu Ani memang merasakan perbedaan itu dari kecil. Ibu Ani juga ingat 5 tahun yang lalu saudaranya mendapat bagian harta warisan dari ibu. Sementara Ibu Ani tidak dapat bagian tanah dari tanah warisan ibunya yang luas sekali. Ibu Ani membeli tanah dekat dengan tanah ibunya.
Ibu Ani berharap biar berdekatan dengan saudara-saudaranya. Meskipun Ibu Ani membeli tanah dekat dengan tanah saudaranya. Tapi itu pun mereka gugat. Mereka masukkan gugatan dengan alasan tanah itu masuk ke dalam tanah ibu. Padahal sebenarnya tanah itu milik orang lain. Ibu Ani sangat sedih karena harus berhadapan dengan ibu kandung dan saudara kandung di pengadilan. Meskipun perkara itu dimenangkan Ibu Ani. Sahabat klinik hati. Singkat cerita, Ibu Ani melakukan atau mengamalkan hasil konseling yang sudah disepakati, seperti 1. Menanyakan kepada orang tua tentang kebenaran informasi bahwa Ibu Ani bukan anak kandung. Siapa orang tua kandung yang sebenarnya? Karena memutuskan nasab itu berdosa. Ternyata Ibu Ani adalah anak kandung. Fitnah itu disebarkan oleh salah satu saudara Ibu Ani sendiri. Selama ini Ibu Ani selalu menutupi kepada siapapun tentang kebencian saudara-saudaranya. Kedua, Ibu Ani hampir setiap malam salat tahajud dan mencurahkan semua kesedihannya kepada Allah. Selalu meminta, "Ya Allah, timbulkanlah rasa sayang di hati ibuku dan saudara-saudaraku." Ketiga, Ibu Ani selalu berzikir, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir." Ibu Ani selalu menyerahkan urusannya menjadi urusan Allah. Ibu Ani tahu bahwa penyelesaian dari Allah itu luar biasa. Sahabat klinik hati, Ibu Ani selalu berbuat baik kepada orang tua dan saudara-saudaranya, selalu menutup aib mereka, tidak pernah menyebut kebaikan dan pengorbanannya. Semua dilakukan Ibu Ani karena sayang kepada ibu dan saudara-saudaranya. Ibu Ani hanya mengharapkan kasih sayang Allah, reda Allah. Kalau Allah sudah reda, maka di akhirat nanti akan ditempatkan di surga Allah yang paling tinggi. Amin. Demikianlah sahabat klinik hati. Semoga ada hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Ibu Ani ini.